Oke guys, kembali lagi bersama channel kami di tentang seputaran Amerika, bersama saya Henry dan teman saya. Tony, balik lagi Oke. bersama saya Tony guys. Oke, jadi kali ini kita mau bahas lanjutan video kemarin yang tentang medical ya. Bagaimana sih cara apply di medical gitu. Jadi kita di sini mau bahas sambil sarapan dulu lah. Ini kan masih pagi, jadi ya ini minum kopi. Ini belinya di Active 5 Degree Vietnamese Coffee. Sisa as coffee guys. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang bagaimana cara apply medical, oke? Jadi di video sebelumnya kita sudah jelasin biaya-biaya untuk persalinan anak-anak berapa di Amerika gitu. Jadi untuk kali ini kita mau bahas untuk medicalnya. Oke guys, Kita sambil makan ya. sambil makan sambil ngomong ya guys, nggak apa-apa ya, soalnya kita belum sarapan nih. Jadi medical itu sebenarnya cuma bisa dipakai untuk biaya persalinan di Amerika atau bisa dipakai untuk hal lain. Kalau setahu saya ya, medical itu bisa dipakai untuk hal apa aja yang berkaitan dengan rumah sakit. Jadi kita nggak perlu bayar, kita free gitu. Menurut lu gimana, Pak? Oke, kalau medical itu yang menurut saya kalau medical itu dia ada kayak nggak ada limit sih, nggak ada ya, maksudnya limitnya dia nggak ada, cuman dia ada yang kayak Maksudnya limit apa nih? Limit untuk kayak misalkan kalau biaya covernya gitu. biaya covernya itu nggak ada, dia nggak ada limitnya. Dia itu di cover semua, di cover maksudnya di cover untuk biaya-biayanya semua di cover lah, tapi kayak ada tindakan-tindakan yang untuk kecantikan, untuk Kosmetik kecantikan, berarti, ya, kosmetik kayak ya. kosmetik ya, itu kayak buat gigi, misalnya buat gigi itu pasang-pasang Behel behel ya. itu tuh dia nggak cover, itu dia nggak cover. Nah kayak misalnya kalau sakit, kayak ada sakit atau tindakan bedah atau apa, nah itu dia cover, maksudnya itu medical itu seperti itu. Berarti gigi itu juga di cover dong ya? Karena saya nggak pernah pakai untuk gigi ya. Kalau medical itu saya nggak pernah pakai untuk gigi. Mungkin Nah, Henry pernah pakai untuk gigi kali. nah gigi itu kemarin saya baru ada cuci ya, namanya kayak cuci karang, itu bersihin karang gitu ya. Nah itu dia di cover, dia cover semua. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu saya baru ini ya, baru Cuci karang gigi ya. baru bersihin karang aja, itu di cover, di cover. Jadi nggak, dari itu makanya saya ada tanya juga kan. Nah kalau tindakan-tindakan yang kayak untuk kecantikan, kayak untuk lu pasang behel, itu nggak di cover. Nah kemarin itu karena saya tahu itu karena saya baru tanya dokternya juga. jadi kayak teman-teman mungkin perlu tahu juga yang ada medical untuk tindakan-tindakan seperti itu tidak di cover, jadi perlu hati-hati juga ya. Jadi nggak semua juga di cover. Berarti nggak semua hal itu di cover sama medical. Mungkin yang perlu tindakan lebih lanjut kayak spesialis untuk gigi, keramik itu nggak di cover kali ya. Itu nggak di cover, kayak yang tindakan kayak yang tadi disebutin nggak ada. Tapi yang umumnya kalau kita cuma cari ke dokter atau ke rumah sakit cuma lihat dokter, itu semuanya pasti di cover biasanya. Iya, itu di cover. Terus tapi ada berkas-berkas yang harus dilengkapin juga gitu. Iya, Ntar benar. yang di dokter-dokter yang ditanyain dokter apa-apa, terus data-data lu yang mau diisi semua yang diperlukan oleh dokter untuk dokumennya lu harus lengkapin juga. Kalau enggak ya nggak bisa juga. Nggak bisa gitu. di cover juga, benar Nggak guys. bisa di cover juga. Jadi selama ini medical itu kebanyakan saya pakai untuk
anak saya kebanyakan ke dokter gigi, dokter umum, ataupun kalau ke mata saya belum pernah coba ya, tapi seharusnya sih bisa ya, bisa dipakai untuk cek mata dan lain-lain gitu. Tapi banyak sekali dokumen yang harus kita isi dulu, baru nanti dia ngecek, dia approve, baru bisa dipakai gitu. Oke, jadi ini kilasannya seperti yang kita ceritakan tadi. Terus gimana kita Cara bisa dapatkan kartunya. atau kita bisa di approve untuk kartu medicalnya gitu. Untuk pertama kalian harus siapin berkas-berkasnya juga, berkasnya kayak dokumennya. Kalian harus lengkapin namanya kayak paspor ya, paspor, terus kayak Saya udah lupa-lupa approve, ingat sih sebenarnya. approve address ya, kayak misalnya alamat tinggal di California, di mana di mana gitu. Ah, ngomong-ngomong kita ini tinggalnya di Los Angeles loh, di LA. Iya. Jadi kita cerita seputaran LA doang ya. Kalau state lain kita mungkin nggak tahu. Ya, jadi kalau ya Lain mungkin cerita gitu. kan di Amerika ini beda state, beda ini ya peraturan. Regulasi ya. Jadi regulasinya beda-beda. Di sini di Amerika itu dia setiap state itu regulasinya beda-beda. Jadi kalau California, biasanya sih California lebih banyak ya regulasi-regulasi sendiri ya gitu ya. Jadi yang kita ceritain ini, yang kita beritahu pengalaman yang Iya. seputaran California lah, Seputaran California, di Los benar. Angelesnya lah gitu. Jadi untuk lu dapatin kartunya, lu harus siapin berkas kayak paspor, terus approve address, kayak tempat tinggal lu di mana, kayak billing lu yang dikirimin itu mereka butuh yang ada tulis addressnya lah, maksudnya ada alamatnya. Alamat rekap di rumah itu ya. Alamat lengkap tempat tinggal kamu yang di California, dia harus minta. Oke, jadi berkasnya mungkin itu aja. Terus ntar lu datangin ke namanya DPSS. Di PSS itu kebanyakan apa sih? Gue DPSS lupa. itu Department of Public Social Security ya? Service. Social Service ya. Social Service. Jadi lu datang ke kantornya, ntar ada yang ngarahin gitu. Lu bilang sama mereka itu mau apply yang namanya medical. Mhm. Baru ntar mereka bantu urusin gitu, berkas-berkasnya ntar mereka bantuin. Terus kayak untuk medical ini sih biasanya sih ya kayak orang yang kita punya medical ini biasanya harusnya sih kita apply medical ini tahunya lah, maksudnya kita ada tahu untuk pengurusan ini karena awalnya itu urus untuk lahiran istri sih. Ya, Jadi benar. kita urus, kita datang ke kantor untuk pengurusannya, berkas-berkasnya, apa-apa aja dokumen-dokumennya yang harus disediakan. Terus tata caranya apa-apa aja, terus ntar baru dikirimin. Udah selesai, ntar mereka udah bantu input di komputer, ntar baru beberapa minggu kartunya baru dikirim ke rumah gitu. Terus saya ada pertanyaan nih. Apakah semua orang yang apply medical itu pasti di approve nggak gitu? Tidak. Nah, alasannya why nggak semua orang itu di approve gitu? Karena gini, kembali lagi ya, kayak kalau di Amerika itu ya, maksudnya kalau di Amerika itu kan kayak anak paling dijaga, maksudnya paling di Priority ya? Mereka sangat kayak di Amerika itu anak-anak itu paling diprioritaskan gitu loh. Jadi mereka sangat prioritas sama anak-anak gitu. Maksudnya kayak apalagi yang ibu-ibu yang baru mau melahirkan itu sangat diprioritaskan juga. Jadi kalau wanita sudah ada kandungan seperti 2 bulan, 3 bulan atau lebih dari itu
biasanya kalau untuk apply yang medical itu biasanya sih langsung di approve ya, langsung di approve. Jadi nggak banyak tanya, nggak perlu banyak data apa-apa. Mereka biasanya langsung approve gitu. Karena itu ada udah ada bayinya di dalam gitu. Jadi mereka harus protect itu bayi sampai mereka lahir gitu loh. Berarti kalau untuk wanita yang udah ada kandungan, apply medical, kemungkinan 99% di approve gitu. Iya benar. Menurut kita begitulah Ya, kira-kira. benar. Terus untuk seperti kalau misalnya untuk wanita hamil, biasanya kalau untuk mau di approve-nya itu mereka juga ada minta beberapa berkas gitu. Beberapa berkasnya itu mereka minta kayak bukti bahwasanya lu itu benar-benar hamil gitu ya. Kayak lu misalnya ada test pad, lu beli kayak di di store-store ya, kayak di sini kan ada dijual ya, maksudnya di store-store tuh lu beli kayak test padnya itu positif hamil gitu. Nah itu lu di keep, lu untuk ntar dibawa ke dokter gitu. Terus ntar lu ke dokternya, lu baru mereka baru ambil lagi kayak sampel untuk urinnya, baru ada tes ambil darahnya juga gitu kan. Nah mereka baru bisa ini kasih untuk surat-suratnya itu. Nanti suratnya itu lu baru bisa bawa ke yang namanya DPSS. Nah, Ya. DPSS itu bakal approve kalau sudah ada surat yang itu dari dokter yang udah dites tadi, itu medical baru akan approve gitu. Oke, terus saya mau nanya lagi nih, medical itu kalau untuk orang high income, medium income, low income, apakah high income itu akan di approve juga kalau untuk medical? Kayak yang high income ya. Nah ini range-nya ini kita nggak tahu ya. Nah, kita nggak tahu persis range-nya, range-nya itu berapa yang namanya low income, medium yang income, namanya medium income, ataupun high income, itu range-nya di berapa itu kita belum tahu. Dan seringkali kita menanyakan kepada pihak government yang kayak misalnya yang bagian-bagian tertentu mereka sering tidak memberitahu yang untuk masalah range-nya ini gitu. Jadi kita tidak tahu untuk range-nya. Nah, dan kita tidak berani pasti ngomong bahwasanya range high income itu segini sampai segini. Jadi kita nggak berani ngomong di sini. Nah iya, jadi range-nya itu berapa kita nggak tahu. Jadi yang kemungkinan kayak yang untuk higher income itu ya mereka nggak akan approve gitu. Berarti mereka nggak akan approve. Jadi ini fasilitas ini hanya dibuat untuk yang untuk diprioritaskan lah, yang seperti yang tadi wanita hamil itu udah pasti diprioritaskan. Untuk anak-anak di bawah 18 anak-anak yang di bawah 18 tahun ya. Terus yang orang tua itu udah pasti. Terus kalau yang untuk anak muda yang udah di atas umur 21 kali. Udah di atas 21 tahun lah ya. Udah di atas 21 tahun itu, apalagi kalau income-nya di atas rata-rata itu mungkin nggak di-approve gitu. Itu mungkin agak sulit di-approve ya. Kita nggak bilang juga nggak di-approve, tapi boleh dicoba. Karena di sini ya, maksudnya rata-rata kita harus mencobanya. Kita harus coba apply dulu, baru bisa tahu itu di-approve apa enggak gitu. Ya, harus coba dulu, soalnya ini di Amerika ya, maksudnya untuk informasi seperti itu ya jarang, maksudnya nggak semua orang bisa tahu juga. Ini semua harus berdasarkan pengalaman gitu. Iya, benar. Jadi setiap di Amerika itu harus mandiri, guys. Iya, semua di Amerika semua harus mandiri. Lo kalau mau tahu apa-apa atau mau semua itu kita harus coba dulu sendiri. Semua informasi itu lu mesti belajar sendiri gitu.
Makanya di sini kita berdua itu mau bagi informasi hal-hal seputaran Amerika gitu. Benar. Jadi mungkin ada untuk teman-teman ya Ya. yang sudah ada di sini, udah ada di state-state lain juga gitu ya. Mungkin ada yang tahu-tahu informasi mengenai medical, boleh kolom di Ya boleh boleh komen di bawah di kolom bawah. kolom Ya, komentar. jadi kita bisa sharing Ya, gitu. jadi ataupun ada pertanyaan mungkin yang mengenai medical gitu ya, yang sudah lama di Amerika, barusan mungkin istrinya baru hamil atau apa. Ataupun baru apply medical, Ya. prosesnya gimana? Atau Ya, mungkin beda dengan kita, boleh komen di bawah Ya, gitu. boleh sharing juga ke kita. Ya, sebisanya kita bantu gitu. Ya, Maksudnya benar, kita benar. bisa sharing untuk prosesnya bagaimana kita bisa sharing juga untuk pengalaman kita lah gitu. Berarti tadi saya ada kepikiran nih satu hal. Berarti kalau yang untuk wanita hamil tapi anggaplah dia punya high income. Berarti ada kemungkinan dia nggak di-approve juga dong untuk medical. Harusnya ya. Harusnya karena dia kan high income ya. Nah, jadi kembali lagi kayak yang tadi kita bilang ya, maksudnya kan high income itu di range berapa sih? Kita nggak tahu benar Kita ya. juga nggak tahu Iya. gitu. Nah, ada juga beberapa orang yang kayak yang misalnya teman saya, dia kerja suami istri, income-nya juga sudah setahun sudah di atas 100.000 lah. Kita bilang ngomongnya di atas 100.000 Ya. lah ya. Income-nya juga sudah di atas 100.000, tapi waktu mereka ajuin pas dia hamil 3 bulan, nah itu tidak banyak tanya gitu, terus berkasnya juga nggak banyak diminta, cuman mereka harus minta namanya untuk tes bukti untuk Tes pack. tes padnya hamil, terus ke lab mereka tes dan hasil labnya itu dibawa ke DPSS dan mereka approve gitu. Berarti di-approve juga? Di-approve. Walaupun pendapatannya udah di atas 100.000 per tahun? Di atas 100.000 juga mereka approve gitu. Oke. Nah, jadi kembali lagi kayak kita juga tadi sudah bilang range-nya di berapa sih? Kita nggak tahu ya, maksudnya range. Oke, berarti tadi kita kan ngomongnya medical itu untuk high income, berarti kita nggak tahu range-nya di mana ya. Terus ada lagi nih satu pertanyaan di benak gue tuh, apakah medical itu perlu diupdate nggak gimana atau? Oke, jadi guys, gini, untuk update-nya itu harus diupdate. Harus diupdate Setiap berarti tahunnya ya. harus diupdate. Jadi itu ada peraturan ketentuan dari government punya. Jadi lu setiap tahun lu mesti update namanya untuk income lu berapa ya. Terus lu masih kerja nggak tempat lama atau lu udah kerja tempat baru, income lu berapa gitu ya. Nah, ada lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus lu isi. Jadi formnya itu ntar lu harus isi. Berarti formnya nanti dikirimkan ke rumah kita Ya. di mail, kita isi, kita kirim balik lagi ke Ya, DPSS. ntar dia sudah ada udah ada return amplopnya langsung. Return amplopnya itu lu langsung tinggal taruh aja langsung di kantor pos aja, langsung lu taruh ya aja gitu. Entah udah mereka kirimin. Terus kalau udah mereka terima, kalau sudah diterima sama pihak DPSS-nya, mereka akan follow up lagi gitu. Jadi mereka harus telepon lagi gitu. Bener gak ini orangnya gitu. Terus mereka harus pastiin bahwasanya yang dapat benefit ini benar-benar orangnya benar gitu. Oke. Jadi mereka harus follow up lagi. Terus beberapa pertanyaan juga akan mereka tanyakan lagi gitu. Beberapa pertanyaan mereka harus tanyain. Kalau sudah, nah ya udah benefitnya tetap jalan lagi. Tetap gitu. jalan. Berarti kalau kita nggak update setiap tahun itu kemungkinan benefitnya bisa di-cut dong. Gitu Ya benar. Jadi benefitnya itu akan di-cut kalau lu tidak respon yang mail yang mereka kirimkan gitu. Lu nggak ada update berita, update informasi terbaru, mereka akan cut untuk benefitnya. Benefitnya kita mereka nggak bisa pakai lagi di ya, medicalnya. nggak bisa lagi. Jadi dia anggapannya lu sudah nggak butuh lagi gitu, nggak butuh lagi gitu. Nggak butuh lagi medicalnya. Berarti kita harus update setiap tahun guys. Gitu. Oke, jadi perlu diingat juga gitu, harus diupdate setiap tahunnya gitu.
Jangan sempat kalau misalnya ada pindah tempat lain, lo mesti update juga. Oh, berarti pindah address. Ya, Pindah lo address lo ya. harus update juga Oke. alamat-alamat terbaru lo di mana lo harus update. Kalau tidak, mereka waktu kirimin mailnya itu nyasar, jadi nggak akan sampai juga ke lu orang. Ntar lu orang nggak tahu, Yeah. lu orang nggak update Yeah. formnya. Nah, benefitnya nggak ada, hilang. nggak hilang, Gitu. hilang benefitnya nggak ada lagi. Nah, perlu diingat juga bahwasanya kalau medicalnya kalau sudah pernah Di-cut. sudah pernah di nonaktifin, nah lu nggak ada dapat benefitnya lagi. Lu mau apply-nya lagi ulang itu susah, udah pasti ribet banget, karena lu sudah ada catatan gitu. Oke. Udah pernah ada catatan, udah diberikan benefitnya dari dari government seperti itu, tapi lu nggak update gitu, dan mereka anggapannya lu nggak benar-benar butuh gitu. Nggak butuh lagi gitu nah, ya. lu nggak benar-benar butuh gitu, jadi mereka beranggapan begitu gitu. Padahal satu sisi kan kita namanya manusia bisa lupa gitu ya. Benar, Mereka benar. tidak mau tahu gitu. Iya. Mereka tidak mau tahu bahwasanya benefit yang sudah diberikan, lu nggak jaga, lu nggak update pas mereka minta, jadi hilang itu benefit, lu mau apply lagi ribet. Ya, susah. Mungkin bisa, tapi agak ribet. agak ribet. Jadi mohon pesan-pesan saya itu harus diupdate setiap tahunnya, perlu diperhatikan, ada pindah alamat perlu dikasih tahu gitu. Ya. Jadi untuk benefitnya tetap bisa berjalan ya kita harus update setiap tahun gitu. Benar, Ya. harus diupdate setiap tahun. Intinya kita harus update lah gitu. Harus update, jangan sampai itu benefit hilang gitu. Oke guys, jadi itu seputaran tentang medical di video kali ini. Jangan lupa Oke, jangan lupa di subscribe Aha. atau tulis komentar di kolom komentar. Ya. Jika teman-teman ada pertanyaan yang lebih lanjut, mungkin di sharing kali ini kita kurang lengkap atau ada perlu yang ditanyakan dari teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang sudah di Amerika tidak tahu cara apply medical gimana sih gitu, atau yang sudah ada istrinya sudah hamil, mau butuh Medical, informasi ya. yang tentang medical, boleh tulis di bawah kolom komentar ini. Kita akan bisa sharing, kita bisa bantu informasi yang kita tahu seputaran medical. Oke, mungkin itu saja dari kita berdua. See you next video ya. Jangan guys. lupa like, subscribe, share, and comment karena kita lagi ngejar 1000 subscriber dalam 6 bulan guys. Jadi tolong dibantu. Oke, Bye. thank you, bye.